Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di 2 Samuel pasal 2 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sekarang, kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan melakukan kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, berbuat baik itu terlihat indah. Setiap orang menginginkan atau mengharapkan kebaikan. Tetapi apa dasar dari perbuatan baik tersebut? Dari situ kita bisa melihat bahwa ada kalanya orang berbuat baik karena sesuatu atau untuk sesuatu. Karena dia merasakan kebaikan atau supaya dia mengutangi orang. Supaya orang besok juga berbuat baik kepada dia. Tahun 2025 aku sudah menolongmu. Sekarang tugasmu menolong aku. Atau tahun 2025 aku sudah menolong dia. Tahun ini juga aku akan tetap menolong dia. Sesuatu yang terlihat baik itu bisa berbahaya, tergantung apa alasan di balik perbuatan baik tersebut. Ada kalanya juga perbuatan baik itu didasari oleh memang aku ingin berbuat baik. Bukan karena dia baik atau bukan supaya dia baik. Tapi karena memang aku adalah orang yang baik. Kita yang mana? Apakah ingin membalas sesuatu, atau ingin orang lain juga berbuat baik, atau karena panggilan hati? Karena memang kita adalah orang yang baik. Itu tiga hal yang berbeda. Di pagi hari ini kita merenungkan dan melihat ada satu kisah yang menarik dari Daud kepada orang-orang yang menguburkan Saul. Kita tahu bahwa Saul dan Daud itu seperti tidak akan pernah bertemu. Padahal Daud adalah menantunya Saul. Hampir setiap saat Saul itu mendendam dan ingin membunuh Daud. Tapi ketika Saul pun mati, Daud tidak bersuka cita, justru dia berduka dan bersyukur kepada orang-orang yang melakukan pelayanan yang baik kepada Saul. Demikian juga kepada orang-orang Yabes Gilead yang menguburkan Saul. Daud berkata, terima kasih, Tuhan mengasihimu dan aku juga akan melakukan hal yang sama. Ternyata orang Yabes ini adalah orang yang membalas kebaikan Saul karena di waktu-waktu yang lalu mereka pernah ditolong oleh Saul. Justru perbuatan baik mereka adalah sebagai balasan atas kebaikan Saul. Nah, sekarang kita melihat apakah Daud juga sedang membalas kebaikan orang Yabes? Ternyata dalam ayat 6 dimulai seperti ini. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Justru Daud tidak sekadar membalas, tapi menunjukkan kebaikan Tuhan. Aku akan menolongmu. Tetapi itu bukan karena balas budi. Tapi karena Tuhan melihat yang kau lakukan itu adalah kebaikan. Tuhan ingin memberkatimu. Tuhan ingin kau mendapatkan kebaikan. Jadi Daud tidak sedang balas budi. Tapi Tuhan memanggil dia untuk melakukan kebaikan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kalimat ini sangat menarik. Terkadang kita berkata kepada orang, semoga Tuhan menolongmu. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan menjagamu. Tidak salah memang. Tetapi ketika kita berkata itu, sebenarnya Tuhan juga sedang menyentuh kita, memanggil kita, bahwa kita adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menolong. Di saat Daud berkata, Tuhan mengasihimu, Tuhan akan menolongmu, maka aku akan bertindak. Sehingga Daud tidak hanya penyampai firman, tapi Daud adalah menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ketika kita berkata kepada orang lain, aduh engkau sangat kasihan, semoga ada yang menolong. Mengapa bukan kita yang menolong? Aduh kasihan sekali hidupmu, semoga Tuhan memelihara engkau. Mengapa kita tidak memberikan bantuan langsung?
Jadi kita bisa membedakan antara simpati dan empati, antara mengucapkan kebaikan dengan melakukan kebaikan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai perpanjangan tangannya. Jangan kita bayangkan bahwa Tuhan akan turun langsung untuk menolong mereka ketika saudara kita mungkin mengalami bencana alam. Kita jangan hanya berkata Tuhan berkati mereka, tapi jadilah perpanjangan Tuhan sebagai berkat kepada mereka. Berikan apa yang bisa diberikan. Ketika tetangga kita mengalami musibah, aduh kasihan sekali, semoga Tuhan menolong. Jangan-jangan Tuhan memakai kita untuk menolong dia. Itulah cara Tuhan menolong orang-orang yang dia kehendaki untuk dia tolong. Sehingga di dalam Alkitab kita menemukan bahwa pertolongan Tuhan itu sangat jarang itu Tuhan langsung turun. Tetapi Tuhan memakai siapapun dan apapun. Tuhan mungkin memakai hewan, memakai burung gagak, memakai orang Samaria, memakai orang yang tidak beriman, memakai alam untuk menunjukkan kebaikannya. Maka sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jangan selesai hanya sebagai penyampai kabar baik. Jadilah orang yang selalu siap dipakai Tuhan untuk melakukan kebaikan. Di tahun ini juga Tuhan akan memakai, memilih, mengutus kita untuk beragam kebaikan. Bersedialah, jangan menolak. Kita tahu memang panggilan Tuhan itu tidak selalu menyenangkan. Musa tahu akan hal itu. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengutus Musa, Musa berkata, aku masih muda, aku tidak pandai bicara. Nanti bagaimana kalau mereka tidak percaya? Nanti siapa namamu? Tapi pada akhirnya dia berkata, Tuhan, utuslah yang lain. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan memakai kita sebagai perpanjangan tangannya. Semoga kita yang terberkati selalu dipakai Tuhan menjadi saluran berkat kepada orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami menyadari panggilan Tuhan kepada setiap orang yang berseru kepadamu. Biarlah kami bersedia Tuhan pakai sebagai saluran berkat kepada orang lain. Biarlah setiap kebaikan yang kami lakukan bukan atas balas budi atau agar mereka melakukan yang baik juga kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan sedang memakai kami untuk perbuatan baik. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, biarlah setiap langkah yang akan kami mulai, kami laksanakan dalam nama Kristus, Sang Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.